Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara, yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Jepara, yang saya hormati Bapak-Bapak Hakim Pengadilan Agama Jepara, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Asihi, yang saya hormati Bapak Sekretaris Pengadilan Agama Jepara, yang saya hormati Bapak Panitra Pengadilan Agama Jepara, para pejabat fungsional dan struktural, seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Jepara, ibu-ibu dan mayuti karini Pengadilan Agama Jepara yang saya hormati. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di tempat yang mubarak ini dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW pada hari ini 18 Rabiul Awal 1444 Hijriah di Musola Al-Islah Pengadilan Agama Jepara dengan tema melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kita tingkatkan ketakwaan serta kinerja dengan kerja keras, cerdas dan ikhlas sesuai tuntunan Rasul SAW. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Dialah yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai pembawa acara, sebelum acara dimulai, perkenankan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, bacaan Maulid Nabi. Selanjutnya, sambutan-sambutan dan acara inti, sekaligus doa yang ditutup dengan acara terakhir yaitu penutup. Demikianlah susunan acara pada hari ini, dan untuk menyingkat waktu, marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari Naini Sa'adah. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Acara selanjutnya yaitu bacaan Maulid Nabi As-Sokal oleh grup Rebana Ar-Raubah. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidaya dari Syekh dan Rasulullah Karamatullahi fi hadhihi wilayah wal khusus Jawa Terjajah Al-Ma'ad wa ila arwahi ikhwanil anbiya wa sallallahu alaihi wa sallam wa sahabat tabi'in wa ala muslimin zaman qarabin wa syekh al-qadir jami'an al-ma'ad wa ila khadrati jami'an awliya fi tisijah wa jinnawi wa jumurah wa ila arwahi jami'an al-muslimin wa ala masyid wa nawid khususan ila arwahi man khadara fi hadhihi majlis سلم أخرى بتفسير ونورة الحول غفر الله لكم ستر عليكم من درجة ذلك أجمعين شهد الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم
sallallahu alaihi wasallam. Ibarakatil Fatihah. Terima kasih kami ucapkan kepada Guru Berbana Ar-Raudhah. Acara selanjutnya yakni sambutan yang pertama oleh Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Said SAG MH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Wakil Ketua Agama Jepara, Bapak-bapak Hakim yang Allah muliakan, Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Nasihi, Bapak-bapak Al-Mukarramun, Ibu-ibu Al-Mukarramah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu bermuajahah dalam rangka menghibah, dalam rangka kita cinta kepada Rasulullah SAW melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat iman di sisi Allah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan junjungan alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul ijmah, mendapatkan nikmat berkah selamat dunia abu akhirat di sisi Allah ya amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama penyelenggara acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tiada lain dan bukan yang pertama mengucapkan terima kasih disampaikan Allah dan Rasul kepada Bapak Ibu khususnya Ustaz pada kesempatan kali ini bisa bersilaturahim bersama warga peradilan agama Jepara. Mudah-mudahan menambah keberkahan, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi saksi kita di bulan Maulid ini mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami atas nama penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya atas penyelenggaraan ini karena mungkin ini agak terlambat, harusnya 12 Rabiul Awal tetapi tidak ada salah, masih di bulan ini. Saking cintanya kita bahagia kepada Nabi, oleh karena itu mohon dengan sangat kepada Al-Mukarram nanti bimbinglah, berilah kami petunjuk trik-trik untuk bisa menjalankan ibadah seperti Rasulullah sama-sama ikhlasnya. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan ke umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih kepada semua pihak, khusus kepada rekan-rekan yang ada di agama Jepara dalam membantu penyelenggaraan ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya Allah akan memberikan lagi peluang waktu dan kita bersama-sama ini di raudhahnya Allah. Mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah semuanya. Rupanya itu saja yang bisa disampaikan atas nama penyelenggara. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kehilapan, kekurangan dan kealpannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami atas nama pimpinan mengucapkan ribuan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan peringatan ini, peringatan Maulid Nabi ini, sehingga pada hari ini dapat terlaksana dengan baik. Yang mudah-mudahan sampai akhirnya nanti terlaksana dengan baik dan hikmat. Semuanya ini tidak dapat kami balas, hanya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas
kebaikan Bapak dan Ibu panitia yang setelah memberikan sumbangan baik pun secara moral maupun material sehingga terlaksananya acara ini. Kemudian saya ingin menyampaikan salam Ketua Pengadilan Agama Jepara yang pada awalnya minggu yang lalu sudah berencana untuk menghadiri kegiatan ini, tapi ternyata Allahu nunabbir, nahnu nunabbir wallahu muqaddir. Kita hanya bisa merencanakan, Allah lah yang menentukan. Kebetulan mulai pagi tadi sampai Sabtu dan Minggu beliau ada kunjungan kerja bersama Bupati Jepara ke Pulau Karimun Jawa. Beliau titip salam kepada kita semua dengan harapan acara ini dapat berlangsung dengan hikmat dan membawa berkah kepada kita semua. Bapak dan Ibu sekaliannya, kami mengharapkan bahwa peringatan Maulid Nabi ini bukanlah hanya sekedar seremonial belaka, tapi kita dapat memetik hikmah-hikmah dari peringatan ini yang dapat menjadi tuntunan bagi kita untuk melaksanakan semua kegiatan kita, baik dalam pekerjaan maupun di dalam bersosial di masyarakat. Karena Nabi Muhammad SAW adalah role model bagi kita semua. Suatu anak-anak kita harus contoh bagaimana kehidupan anak-anaknya baginda Rasul SAW, sehingga beliau terkenal dengan Al-Amin, jujur, tidak pernah berbohong. Jadi ketauladanan kejujuran itu harus dipupuk sejak anak-anak. Insya Allah mudah-mudahan kalau semua ini kita terapkan, barangkali tidak ada lagi di negara kita ini yang namanya korupsi, menyelewengkan yang bukan haknya. Sebagai remaja, beliau sudah berhasil menjadi hakim yang baik. Karena waktu terjadinya banjir di kota Mekah, pernah terjadi batu Hajarul Aswad itu Pak Ustaz ya, bergeser dari tempatnya, sehingga untuk meletakkan batu Hajarul Aswad itu ke tempatnya semula terjadi percekcokan. Dari 4 kabilah, masing-masing kabilah mengaku berhak untuk menempatkan Hajarul Aswad itu ke tempatnya. Tapi Nabi Muhammad datang sebagai sosok pemuda hakim yang bijaksana, memberikan solusi yang terbaik dengan mengambil sejenis kain dan 4 kabilah memegang masing-masing sudut 4 sudut kain tersebut dan Nabi mengangkatkan Hajarul Aswad itu ke tengah lalu ditempatkan pada tempatnya. Luar biasa. Sebagai pemimpin, beliau merupakan pemimpin yang bijaksana. Sampai Stoddard menetapkan bahwa 100 pimpinan yang berpengaruh itu yang nomor 1 adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa beliau bisa menjadi pemimpin yang seperti itu? Karena titah perintahnya berwibawa. Beliau berprinsip, ana awalun wajibun ma'amatahu. Saya lah yang paling wajib, yang pertama paling wajib melaksanakan
apa yang saya perintahkan, sehingga perintah beliau itu berwibawa. Barangkali kalau semua ini kita terapkan dalam melaksanakan tugas pokok kita sehari-hari dan dalam bermasyarakat, insya Allah mudah-mudahan kita akan selamat dunia akhirat. Barangkali inilah, mudah-mudahan kita nanti dapat memetik hikmah apa yang disampaikan oleh Kiai Mubaligh kita yang kita undang, sengaja kita undang pada hari ini untuk diamalkan untuk dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Barangkali demikian. Mohon maaf atas segala kehilapan, kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Jepara. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Selanjutnya, acara inti yaitu ceramah Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Nasibi. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana wa qulubakum bi nuri habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi arsala sayyidana wa habibana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin taghfiru biha ad-dhunub wa tafukku biha al-usur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bis-sanatil muttasil ila al-imam syaikhina wa murabbi arwahina wa ka'bati qulubina samahatul ustadz imam maulana al-habr al-kutub al-habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfi wa najlihi samahatul ustadz imam al-hafidh al-muslim al-kutub al-doktor al-habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfi wa Sayyid Muhammad wa Sayyid Abdullah Bilfi وشيخنا محمد عفو الزبير ومعلمنا صندوق ومعلمنا دنيتي ومعلمنا عبد الهادي ومعلمنا عبد المعيد الباس ومعلمنا أحمد شكري زيد وشيخنا محمد برهان العفيف وجميع المزارح المسلسلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى في حديث القدسي عبدي لم تشكرني إذا لم تشكر إلى من أجريت النعمة على يداي.
Wa kana nabiyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana fil qabri hayyun wa fi riwayatin ana fil qabri hayyun tariyun man shalla alayya sallaitu alayhi wa man sallama alayya sallamtu alayhi atau kama qala akhwal makna amma ba'du. Hadirin muhtaramin yang terhormat, kepada Bapak Kepala Kantor Pengadilan Agama, walaupun beliau berhalangan hadir, tetapi sudah mengirimkan salam takdim kepada kita semua. Semoga berkah salam beliau semua yang ada di tempat ini pun mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Amin Allahumma. Kepada Bapak Wakil Ketua, kepada Ketua Panitia, kepada semua pegawai yang ada di kantor pengadilan agama, baik hakim atau semuanya, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Semoga saja beliau diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan oleh Allah hidayah, diberikan oleh Allah inayah, sehingga mampu mengemban amanah yang diberikan rakyat, amanah yang diberikan atasan, sehingga nanti menjadi orang-orang yang berkumpul bersama Nabi di surganya. Amin Allahumma. Kepada keluarga Allah ikan tansa kula utamakan dan mugi-mugi tansa dimuliakan Allah. Kru syuting dari pengadilan agama yang kami hormati dan semoga saja dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita harus berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Allah karena apa? Ditakdirkannya kita bisa berkumpul bermuajah di musholla Al-Islah untuk mengadakan sebuah acara besar, yaitu memperingati hari ulang tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Pak Haji tadi terlambat, sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk merayakan ulang tahun Nabi. Bahkan setiap hari seandainya kita mengadakan ulang tahun Nabi, tidak menjadi masalah, karena hari kelahiran Rasulullah begitu mulia, hari kelahiran Rasulullah begitu agung, sampai dikatakan oleh ulama, hari kelahiran Nabi apabila dibandingkan dengan hari Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, yang Lailatul Qadar binasul Quran khairun min alfi syahr, lebih hebat dari 1000 bulan. Tapi ketika dibandingkan dengan malam di mana dilahirkan Rasulullah, tidak ada apa-apanya. Kalau hal ini boleh dibanding-bandingkan, yang tidak boleh farar dibanding-bandingkan, bujune dibanding kalau bujune mau boleh. Kalau hal ini boleh, supaya kita tahu derajat Rasulullah Sallallahu Alaihi, supaya kita tahu seberapa besar mulianya hari kelahiran Nabi. Malam 5 ini dikatakan oleh Nabi, khamsul layalin la turaddu fihinna du'a. 5 malam ini doa siapapun tidak akan ditolak oleh Allah. Lailatul Jum'ah, malam Jum'ah. Ini malam siapa saja yang ketika berdoa memohon kepada Allah, dia tidak akan ditolak doanya. Bahkan ada satu waktu yang di situ ketika di hari Jumat ada satu waktu itu siapa saja yang berdoa maka tidak akan ditolak oleh Allah. Itu di antara 2 khutbah. Ada yang mengatakan setelah asar yaumul Jumat. Yang kedua Lailatul Tarbiyah.
malam 8 Dzulhijjah. Yang ketiga Lailatul Arafah. Yang keempat Lailatul Idin Nahri. Yang kelima adalah Lailatul Aidil Fitri. Idul Fitri dan Idul Kurban begitu mulia sampai Rasulullah mengatakan siapa saja yang menghidupkan 2 malam ini maka hatinya akan dihidupkan oleh Allah, di mana hati-hati manusia pada mati dari itu. Subhanallah, tetapi ketika malam-malam yang mulia itu dibandingkan dengan malam di mana dilahirkan Rasulullah, maka tidak ada apa-apanya orang. Makanya kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat Rasulullah SAW wajib untuk merayakan hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun kadang-kadang ada yang berselisih paham, ada yang berselisih pendapat, ada yang mengatakan tidak terlalu mengindividukan Nabi. Siapa yang mengindividukan? Kadang-kadang diprotes, ngapain kita maulid, ngapain kita mengadakan maulid. Subhanallah, dia tidak sadar, mereka tidak sadar dan memprotes maulid yang tidak suka dengan acara maulid. Dia mengadakan ulang tahun anaknya di hotel-hotel mewah. Dia memberikan hadiah terindah untuk anak-anaknya yang berulang tahun. Kenapa anakmu dibolehkan untuk mengulang tahunnya? Kenapa anak-anakmu boleh merayakan ulang tahunnya? Tapi kenapa ketika ada orang merayakan ulang tahun nabinya seakan-akan khusyuk dan sebagainya, na'udzubillah min. Makanya monggo kita hormati hari kelahiran Nabi. Kita hormati hari kelahiran Nabi karena senang dengan hari lahirnya Nabi. Itu merupakan sebuah keberuntungan. Bagaimana tidak? Dikatakan oleh seorang ulama Muhammad bin Nasir di dalam kitab Hujjatullah 'alal 'alamin fi mu'jizati sayyidil mursalin yang dikarang Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Di situ dikatakan idza kana hadza kafirun ja'a dambuhu wa tabbat yadahu bil jahim mukhallada ada annahu fi yawm al-ithnain yuhaffazu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada rasulullah wa mata wahida. Apabila ini orang kafir yaitu Abu Lahab, binasil Quran Abu Lahab masuk neraka. Tetapi Abu Lahab setiap malam Senin dia mendapatkan keringanan, bukan dihilangkan adabnya, yukhaffaf anhu, diringankan adabnya. Setiap malam Senin diriwayatkan Abu Lahab dari jempol tangannya mengeluarkan air untuk diminum Abu Lahab di neraka. Kenapa demikian? Lisururi bi ahmada, karena pernah gembira 1 kali atas kelahiran Rasulullah SAW. Bagaimana kalau kita berulang-ulang kali merayakan senang atas kelahiran Rasulullah? Mungkin yang keluar dari jempol kita nanti di surga bukan air putih, tetapi jus alpukat. Bisa saja jus jambu, karena senang lahirnya Rasulullah. Maka mari kita senang, mari kita gembira di setiap perayaan Maulid Rasul, supaya kita menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma ulidal musyarraf fi rabi'il awwali
Berarti tidak ada hari yang patut kita muliakan, yang paling mulia di dunia ini kecuali hari di mana dilahirkan Rasulullah SAW. Berarti acara pada pagi hari ini berarti acara yang paling mulia yang diadakan di pengadilan agama, karena bersandar, karena dikaitkan dengan nama besar yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan sholawat kita selalu diberikan oleh Allah keberkahan, keridhaan. Amin Allahumma. Karena sholawat ini perintah Allah. Amalan yang positif diterima oleh Allah adalah sholawat. Ini tertera di dalam kitab Jirabul Miskin, bahwasanya disepakati ulama dunia, amalan manusia itu ada yang diterima, ada yang tidak. Illa sholatu ala Nabi Muhammad SAW, kecuali membaca sholawat. Bahkan cinta kepada Nabi, membaca sholawat kepada Nabi itu menjadi ukuran kadar keimanan yang ada dalam diri kita. Ukuran besarnya keimanan di dalam hati seseorang bukan dinilai dari materi, bukan dari finansial yang kita miliki, bukan rumah mewah yang kita miliki, bukan kendaraan mewah yang kita miliki, tapi ukurannya adalah seberapa besar cintamu kepada Rasulullah, seberapa banyak sholawatmu kepada Nabi. Itu ukurannya. Makanya Allah pun memerintahkan kepada kita, dan orang yang gemar membaca sholawat kepada Nabi dipanggil dengan panggilan yang indah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan perlu kita garis bawahi, Allah memerintahkan sholat, tetapi Allah tidak pernah sholat. Allah memerintahkan zakat, tetapi Allah pun tidak pernah melakukan zakat. Allah memerintahkan haji. Apakah Anda pernah berhaji bareng sama Allah? Tidak. Ada satu ibadah ketika Allah memerintahkan dan Allah melakukannya.
Apa itu? Makanya dulu ada seorang anak muda datang kepada Sayyid Muhammad Mekah. Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Mekah. Dia kepingin menanyakan sesuatu kepada Sayyid Muhammad. Pertanyaan itu kan ada pertanyaan yang memang dia tidak tahu, ini diberi pahala oleh Allah. Ada pertanyaan yang supaya orang lain jadi tahu, ini juga diberi pahala oleh Allah. Ada pertanyaan yang dilaknat oleh Allah. Satu, kepingin menjatuhkan orang yang ditanya. Ini justru pertanyaan model seperti ini akan menyebabkan kita akan dilaknat oleh Allah. Atau pertanyaan yang niatnya ngetes, uji. Ini seakan anak muda datang kepada Sayyid Muhammad pada waktu itu tujuannya ingin menjatuhkan Sayyid Muhammad. Ya Sayyid, sedang apakah Allah sekarang? Itu pertanyaan dilontarkan di banyak orang. Supaya apa tujuannya? Seandainya Sayyid Muhammad tidak mampu menjawab pertanyaan itu, supaya Sayyid Muhammad tidak jatuh di kalangan masyarakat waktu itu. Tapi subhanallah, Sayyid Muhammad al-Bahar, Sayyid Muhammad ilmunya bagaikan lautan warna. Pertanyaan semuskil apapun, pertanyaan seberat apapun, maka pertanyaan itu mampu dijawab Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Kalau pertanyaan di TV itu saya tinggal semuanya, sudah skenario, Sallallahu Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita langsung ditakon langsung jawab, Lah pas sponsor itu pertanyaan setting, makanya langsung jawab iso. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Sayyid Muhammad waktu itu mengatakan, ya fulan, wahai anak muda, ketahuilah Allah sekarang sedang membaca salawat kepada Nabi. Anak muda itu marah, ya Habib, apakah engkau tahu kalau Allah sekarang membaca salawat? Apakah anda tahu, melihat kalau Allah sekarang membaca salawat? Subhanallah, tersenyum beliau Sayyid. Seraya beliau mengatakan, bukankah Allah yang mengatakan, bukankah Allah yang berfirman, Innallah wa malaikatahu yusholluna. Bukankah di situ yushollun memakai ilmu mudhari dan artinya sedang? Berarti Allah sekarang, kalau kamu tanya Allah sekarang lagi ngapain? Sedang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kata orang, Masya Allah, dari Allah itu baca sholawat, malaikatnya baca sholawat. Makanya manusia yang sering membaca sholawat dipanggil oleh Allah siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Berarti sing maca sholawat itu sing beriman-iman. Berarti kalau jenengan, walaupun anda di hadapan manusia, walaupun anda di sekitar masyarakatmu, walaupun anda menjadi orang terhormat di dunia, dipanggil terhormat, di sana-sana terhormat, ketika kumpul di forum apapun anda menjadi orang yang terhormat. Tapi ketika sholawat pun tidak ada, ketika anda tidak membaca sholawat dalam satu hari satu malam, tidak ada sholawat yang kau baca, berarti anda tidak mulia. Muliamu di dunia ada fakta morgana. Kemuliaan yang sesungguhnya, keimanan yang sesungguhnya adalah seseorang yang apabila di setiap waktunya, di setiap waktu dan setiap saat dia selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ukuran keimanan seseorang, ukuran ketakwaan seseorang itu dilihat dari sebanyak berapa dia membaca sholawat kepada Nabi. Bukan glowingnya wajahmu, bukan putihnya kulitmu, tapi dilihat dari seberapa besar sholawat yang kau baca. Maka ketika sholawat engkau baca, maka engkau akan dituntun sholawat di setiap. Makanya pengadilan ini harus rajin baca sholawat,
harus, karena as-salatu ala nabi syaikhun liman la syaikhalah. Salawat kepada Nabi adalah guru bagi orang yang tidak memiliki guru. Salawat kepada Nabi adalah penuntun. Ketika Anda sedang memutuskan sesuatu, kalau orang itu rajin baca salawat, maka salawat yang akan menuntun setiap keputusan yang Anda berikan. Dan keputusan yang dituntun oleh Rasulullah pasti benarnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kan sudah disampaikan oleh Bapak Wakil tadi ya, mencontohkan ikhlasnya Nabi, bijaksananya Rasulullah. Itu sudah cukup. Rasulullah memang sosok manusia yang luar biasa. Maka sholawat kepada Nabi akan menjadikan pulau dengan sama menjadi lebih baik ke depannya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bahkan Nabi pernah mengatakan, hadis ini diriwayatkan Al-Imam Abu Hurairah. Al-Imam Abu Hurairah ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Ini hadis pernah kami dengar dari guru kami. Guru kami bukan kebetulan, guru kami seorang muhaddis, seorang ahli isnad. Karena beliau setiap membaca hadis an fulan an fulan an fulan an fulan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah profesor doktor al-muhaddis fi zamani al-habib al-imam al-kutub al-habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih. Beliau mengatakan hadis Rasulullah SAW, innakum, sesungguhnya kalian, lam taqrabu salata wassalama alayya fi jahlin illa wa yu'allimukumullah wa lan takunu fi faqrin illa wa ajlakumullah wa lan takunu fi maradin illa wa syafakumullah. Tidaklah kalian rajin membaca sholawat dan salam kepada aku di waktu engkau bodoh, maka engkau akan dicerdaskan oleh Allah. Di waktu engkau gelisah di dalam memutuskan sesuatu, di waktu engkau bingung memutuskan sesuatu, engkau baca sholawat kepada Nabi, maka engkau akan diberikan petunjuk oleh Allah untuk memutuskan sesuatu yang terbaik waktu itu. Tidaklah kalian rajin membaca sholawat dan salam kepada aku di waktu engkau miskin, engkau akan dikayakan oleh Allah. Dikayakan oleh Allah. Biasanya orang itu kalau kaya barokah sholawat, dermawan dia. Karena kalau kaya pelit, itu nanti harta yang dia miliki bukan menyelamatkan dia, justru menjerumuskan dia ke neraka. Na'udzubillah min. Bahkan orang yang kaya pelit, nanti kalau meninggal dunia semua hartanya akan dibuat apa namanya? Bandul mancing. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apa itu Pak? Pak Haji, bandul untuk memberatkan dia supaya tambah dalam masuk ke jurang neraka. Hati-hati. Maka kalau orang miskin itu paling berat. Soalnya orang miskin itu menyusahkan anak. Orang miskin menyusahkan anak. Orang pelit itu menyusahkan anak. Walaupun engkau kaya raya, tapi di masa hidupmu kamu pelit, nanti akhirnya anakmu yang belangsang. Jadi kalau orang dermawan, hartanya bisa dinikmati anak cucunya. Tapi kalau orang pelit, susah. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya orang pelit itu insya Allah dikatakan oleh Nabi, orang yang tidak akan pernah mencium baunya surga, al-bakhil. Bakhil itu pelit kepada orang lain. Suhul itu pelit kepada dirinya sendiri, pelit kepada anaknya. Itu bahaya, saudara. Na'udzubillah summa na'udzubillah min.
Tapi kalau barokah sholawat, fa insyaallah dil mawat. Rajin baca sholawat, engkau akan dikayakan oleh Allah. Kalau engkau sakit akan disembuhkan oleh Allah. Sholawat itu sholawat itu jaminannya luar biasa. Inna sholawat al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Al-jannatu surga wa na'imuha, dan kenikmatan surga, sa'dun itu merupakan keberuntungan, liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi, bagi orang yang rajin membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, saya pernah dapat ijazah dari kita punya guru Samahatul Habib Abdul Rahman. Beliau memberikan ijazah sallallahu alaihi Muhammad, satu hari satu malam 1000 kali hadarahnya kepada Nabi Khadir alaihissalam dan malaikat Jibril. Siapa saja yang istiqomah membaca sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali, beliau mengatakan, aku berhusnudzon orang tersebut tidak akan pernah meninggal kecuali akan ditemui Nabi di alam mimpi terlebih dahulu. Padahal orang kalau mimpi ketemu Nabi itu alamat nanti kalau meninggal husnul khotimah. Kan Rasul mengatakan, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Siapa yang mimpi bertemu aku, maka dia akan bertemu aku di alam nyata. Dan ini dikatakan Al-Habib Umar bin Hafid, pengasuh pondok pesantren Darul Mustafa Baitul Hadramut Talib. Beliau mengatakan, bravo, kapankah seseorang yang mimpi bertemu Nabi, ditemu Nabi di alam nyata ketika mau meninggal. Orang ketika mau meninggal dunia itu dikirim setan sebanyak 70.000 setan. Per individu setan kepingin menyeret kelopak jenazah mati dalam keadaan tidak membawa iman. Tapi ketika seseorang tersebut sudah pernah bermimpi bertemu Nabi, maka Nabi akan datang. Ketika Nabi datang, 70.000 setan akan lari tunggang langgang, dan otomatis tinggal jenengan kali Nabi. Maka Nabi akan nuntun kita membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasul husnul khatimah. Alhamdulillah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu
berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa demikian? Setiap orang yang membaca salawat kepada Nabi, namanya akan disetorkan sesuai dengan binnya dan ibunya juga akan disetorkan kepada Nabi. Jadi secara otomatis ketika seseorang membaca salawat kepada Nabi, maka orang tuanya jenengan ikut diketahui oleh Nabi, bapak ibu jenengan ikut diketahui oleh Nabi. Berarti bapak ibu kita semua mendapatkan barokah dari salawat yang kita baca. Termasuk kita berbakti kepada kedua orang tua adalah rajin membaca salawat. Seperti misal Bapak Haji Syahid, misalnya baca salawat hari ini, maka ada kan Allah menciptakan malaikat khusus yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan salawat kepada Nabi. Kan Nabi sampai sekarang masih hidup. Siapa yang mengatakan Nabi meninggal? Waqad dzukira fi ba'dil mawad, telah disebutkan di sebagian maulid. Di situ Nabi mengatakan di dalam hadisnya, ana fil qabri hayy. Aku di kuburan masih hidup, kata Nabi. Ana fil qabri hayy thaliyun. Aku di kuburan hidup, thaliyun, segar bukan aku di sana. Man shalla alayya shallaitu alayhi. Siapa yang membaca salawat kepada aku akan balas dia. Wa man sallama alayya sallamtu alayhi. Siapa yang membaca salam kepada aku akan balas salamnya. Itu kata Nabi. Jadi Nabi sampai sekarang masih hidup. Bagaimana tidak? Wali saja, wali saja itu masih hidup di alam barzahnya. Bagaimana dengan bosnya? Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wong Nabi Muhammad itu memang luar biasa. Dialog Allah sama Nabi Muhammad waktu itu ada 3 poin di situ. Nabi diajak dialog sama Allah. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena dirimu wahai Nabi Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan dunia seisinya. Nabi Adam alaihissalam tidak akan pernah ada tanpa nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 124.000 nabi dan rasul tidak akan pernah ada kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia seisinya, langit seisinya, ini semua hadiah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini di sini hanya numpang sama Nabi. Termasuk hari ini keluarga besar pengadilan agama ini caper, bapak caper cari perhatian sama Nabi. Karena kita numpang sama Nabi, kita otomatis sebagai orang numpang yang baik. Karena yang ditumpang itu di ulang tahun, kita ada ulang tahun itu supaya Nabi sayang sama kita. Wis numpang odal. Wis numpang gapah kasih ditumpang wala. Shallu ala Nabi Muhammad. Apapun yang kita miliki di dunia ini, semuanya ini milik Nabi. Hadiah kanggo Kanjeng Nabi, konggole Gusti. Mobil Alphard dibikin oleh Allah. Walaupun secara dohir diproduksi oleh Jepang, tetapi hakikatnya itu semua takdir Allah, dan Alphard itu hadiah untuk Rasulullah. Makanya kalau ada orang di dunia naik Alphard, kamu harus sadar, kamu bisa naik Alphard itu adalah barokahnya Nabi. Kalau Anda tidak bersyukur kepada Nabi, kalau Anda tidak mau berterima kasih kepada Nabi, maka Alphard akan diambil lagi oleh Allah. Di TV kan numpang terus digawari inventaris. Karena konglomerat tunggal di dunia ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabatan yang kita miliki adalah barakah Nabi. Kalau tidak ada Nabi, Anda tidak memiliki jabatan apapun. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bahkan ilmu yang dititipkan kepada saya, sedikit ilmu yang dititipkan kepada saya, ini semuanya pun barokah Nabi. Suara
menandakan bagus, itu titipan Nabi. Barokai walhasil apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai, apapun yang kita haki hari ini, itu semua tidak lepas dari Nabi. Dikatakan la yattasilu ni'matun ila ahadin walau kana kafiran illa biwasitatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu nikmat sekecil apapun nikmatnya yang sampai kepada individu manusia, walaupun dia kafir sekalipun, walaupun dia bukan penyembah Tuhan, walaupun dia bukan penyembah Allah, walaupun dia tidak menghormati Rasulullah. Nikmat sekecil apapun yang sampai kepada individu manusia itu melalui Nabi Muhammad. Kita bisa minum, ini barokahnya Nabi Muhammad. Kita bisa tidur nyenyak, barokahnya Nabi Muhammad. Kita bisa bernafas hari ini, barokahnya Nabi Muhammad. Subhanallah, ini semua barokahnya Nabi. Barokahnya Nabi. Dan Nabi tidak meminta apapun. Nabi tidak minta pajak kepada jenengan kula belawa. Cuma kita kalau ingin membahas kepada Nabi, perbanyak membaca dunia seisinya ini untuk Nabi. Waktu itu Nabi bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau dunia seisinya Engkau ciptakan untukku, lalu aku untuk siapa ya Allah? Aku Engkau ciptakan untuk siapa ya Allah? Apa firman Allah? Ya Muhammad, anta-li wa habibi, Engkau khusus, aku bikin untukku dan aku jadikan Engkau kekasihku. Jadi Nabi Muhammad ini khusus. Maka desainnya Nabi Muhammad berbeda. Tidak ada yang menyamai Nabi Muhammad. Dari segi wajahnya tidak ada yang menyamai Nabi Muhammad. Perilakunya tidak ada yang menyamai Nabi Muhammad. Cara berbicaranya, suaranya, bahkan Nabi itu sempurna. Makanya Sayyid Muhammad mengarang sebuah kitab, di situ dinamakan Al-Insanul Kamil, manusia yang sempurna. Karena memang Nabi Muhammad adalah sempurna. Keringatnya wangi, ketiaknya wangi. Bagaimana kalau kita tak pakai Rexona? Mungkin temanmu akan pingsan. Subhanallah. Ya Allah, Nabi keringatnya wangi, kencingnya Nabi suci. Nabi itu kalau kencing, Masya Allah, langsung diserap tanah. Bumi itu rebutan untuk menyerap kencing Rasulullah. Kencingmu kencingku. Siapa sing royokan? Mungkin nguyun latar ini cembong. Gak meresep gitu kan? Insya Allah. Berak, kalau Rasulullah itu kalau berak, misalnya di padang pasir, beliau berak langsung, bumi langsung membuka diri. Ditelan bumi. Coba kalau kita yang berak, paling engkes, ubreng. Ya Allah, binatang yang seperti badak itu, paling itu pun tidak dimakan, didorong sana, dorong sini, kalau terlalu bau. Selalu ada Nabi Muhammad. Nabi itu sempurna, alhamdulillah. Makanya Nabi, kalau Nabi tersenyum, itu giginya seperti mutiara. Coba kalau kita tersenyum, Masya Allah, kancing. Untuk memang amat sengirang, kayak anak terasi deh. Gitu. Ya Allah, kadang-kadang ayu-ayu yang kuning. Selalu ada Nabi Muhammad. Nabi sempurna. Masya Allah. Nabi itu kalau jalan, Masya Allah, itu yang di belakangnya itu bau sedap. Senang orang itu. Sahabat itu kalau bertemu Nabi pulang seperti baru kumpul sama tukang minyak. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Sempurna. Makanya Nabi diciptakan oleh Allah khusus untuk Allah dan untuk dicintai Allah.
Waktu itu Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Habibi Muhammad, lalu aku untuk siapa? Dunia kanggo kanjeng Nabi untuk Allah. Allah bertanya, sekarang aku untuk siapa Nabi Muhammad? Wa zakatal Mustafa, terdiamlah Nabi Muhammad. Ini akhlak yang diajarkan oleh Nabi. Kalau engkau ditanya seseorang dan engkau tidak mampu menjawab, diam. Kalau tidak diam, katakan wallahu a'lam. Jangan paksakan untuk menjawab sehingga engkau menjawab tanpa ilmu, sehingga engkau berfatwa tanpa ilmu, sehingga engkau menjadi orang yang sesat Sekarang banyak orang yang sesat menyesatkan. Naudzubillah min. Memang dia notabene tidak membicara, notabene dia tidak memang kiai, basicnya memang dia tidak ustaz, basicnya memang dia tidak gus, cuma dia diberi kelebihan oleh Allah, pintar berbicara. Ketika sudah pintar berbicara, kesana kemari dia dipanggil kiai, dipanggil gus, dipanggil ustaz. Akhirnya di suatu tempat dia ditanyakan tentang hukum. Sudah terlanjur dia dipanggil sebagai orang besar, padahal dia tidak punya ilmu apapun. Dia model copy paste, basic pesantren tidak ada, mondok pun tidak pernah, cuma pintar, lihai dalam berbicara. Ini akhirnya dia akan berfatwa karena dia malu kalau tidak bisa menjawab. Akhirnya dia menjawab awur-awuran tanpa ilmu. Ini yang berbahaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi terdiam. Kadang-kadang bapak-bapak itu kan ada di kampung. Setelah pemakaman, biasanya kan kalau di kampung itu pemakaman jenazah kan dikasih kembang, terus dikasih kandi air kan. Ada bapak-bapak ditanya anaknya, bapak itu kandi buat siapa Pak? Oh, kandi itu kalau nenekku haus naik ke atas minum kandi itu. Ini kan mereka fatwa sesatnya. Jadi orang ibadah kandi fungsinya untuk menyirami kembang. Karena Nabi yang mengatakan selama bunga dan ada di pusara seseorang, maka bunga itu selama masih basah akan membacakan istighfar untuk orang yang ada di dalam. Makanya disiram pakai air supaya gak gampang kering. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Nabi ditanya Allah untuk siapa, rahmat Allah untuk siapa, kemuliaan Allah untuk siapa, keagungan Allah untuk siapa, Nabi terdiam. Akhirnya Allah mengatakan, ini rahmatku, kemuliaanku, keagunganku aku berikan kepada umatku wahai Nabi Muhammad. Tapi dengan satu syarat, umatku yang rajin membaca sholawat. Alhamdulillah. Makanya pada kesempatan pagi hari ini, mari kita mulai hari ini, kita mulai berniat, ayo baca sholawat sebanyak-banyaknya supaya kita nanti akan menjadi orang yang beruntung, bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat nantinya. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Pada kesempatan pagi hari ini saya sampaikan peringatan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperingati perayaan Maulid itu sebuah keberuntungan. Merayakan Maulid akan menyebabkan dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Sebagaimana Abu Lahab yang kafir mendapat keringanan. Alhamdulillah. Yang menjadi ukuran keimanan seseorang, ketakwaan seseorang adalah diukur dari seberapa banyak sholawat yang dia baca kepada Nabi Muhammad. Dan orang yang membaca sholawat kepada Nabi akan diberikan 3 hal. 1, ketika bodoh akan dicerdaskan oleh Allah, ketika miskin akan dikayakan oleh Allah, dan ketika sakit akan diberikan kesembuhan oleh Allah. Sebagai bukti sholawat begitu mulia, begitu hebat, itu pernah terjadi dialog antara Allah dan Rasulullah. Allah menciptakan dunia seisinya untuk Nabi Muhammad, Nabi Muhammad untuk Allah, dan
Allah untuk umat Nabi yang rajin membaca sholawat. Itulah yang kami sampaikan karena ini hari Jumat, waktunya pendek, ini sudah jam 10, ya waktunya kita selesai. Kita berdoa. Maaf Pak Haji, saya nanti pergi ke Padi Haji. Saudara Nabi Muhammad. Karena jadwalnya jam 9 selesai. Ini sudah molor jam 10 selesai. Alhamdulillah. Ini yang salah ibu-ibu datangnya lama, kelamaan ini. Padahal ini Nabi mau datang, ibu masih repot, datang. Padahal ketika Maulid dibacakan Nabi datang. Ibu dari mana saja tadi? Beda pun. Ini istri-istri pegawai yang ada di sini, atau memang karyawan di sini? Karyawan di sini. Oh, karyawan. Oh, masih menyelesaikan tugas. Padahal dipanggil tadi sama kru perubahan lama satu. Insyaallah. Padahal Nabi datang. Setiap Nabi datang pasti membawa barokah. Ini dibawakan barokah, tidak buru-buru datang, malah mengulur-ulur waktu. Tapi tidak apa-apa. Ibu sudah datang, bapak-bapak juga sudah banyak yang datang. Insyaallah berkah semuanya. Amin Allahumma. Kau yang mengadakan tetangga yang mengadakan maulid misalnya di sini, tetangganya ini pun dapat barokah maulid. Yang tidak datang itu dapat barokah maulid. Insyaallah luar biasa maulid. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada waktu saya undang untuk datang di maulid di tempat saya tanggal 23 Oktober hari Ahad. Pagi dimulai jam 5. Ibu bapak jangan datang jam 5, jam 6 atau setengah 7 tidak apa-apa. Sampai jangan datang jam 9 kalau sudah selesai. Jam setengah 9 kita rencanakan sudah selesai. Kita rencanakan karena kita menyiapkan sarapan. Nanti kalau terlalu siang nanti kasihan mah nanti. Makanya setengah 9 Allah saya undang juga selama tanggal 23 Oktober. Insyaallah pembacaan maulid akan dipimpin Habibana Muhsin bin Abdul Qadir Al-Idrus. Pembicara insyaallah pembicara satu yaitu Al-Habib Ahmad Al-Habsi dari Palembang. Insyaallah yang kedua Al-Habib Hamid Ba'agin dari Semarang. Dan insyaallah akan kedatangan tamu dari luar negeri yaitu Maroko, Al-Habib Muhammad Yasin At-Tahawi Al-Idrisi. Maroko itu kota muhadis. Maroko kota para ahli hadis. Insyaallah. Beliau asli Maroko. Beliau datang ke Indonesia untuk berdakwah. Akhirnya kecantol sama cewek Indonesia. Soalnya Indonesia ini kantol ini. Soalnya kecantol Harim Indonesia. Sekarang beliau di Jakarta. Tapi sampai sekarang belum bisa bahasa Indonesia begitu lancar. Tetapi nanti ada penerjemah. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga acara maulid yang diadakan keluarga besar Pengadilan Agama ini betul-betul berkah, manfaat. Amin Allahumma. Kita meniru teladan Rasulullah yang dikatakan oleh Panjenenganipun Bapak Wakil Ketua Kepala tadi, dan saya menyampaikan tentang hebatnya maulid, tentang hebatnya lahirnya Nabi, dan tentang hebatnya sholawat. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak rajin baca sholawat semua. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi bil hal. Allahumma nawwir qulubana wa qalibana ma'al huda wat tuqa wal afaf
والموت على دين الإسلام يا ميسر الزر يا مدبر دبر يا مسهل ساهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير الذي يا الله اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوع والرسول وصلاح القلب والجسد وتبدل النسوح يا الله يا رب يا رسول الله berkah maulid pada kesempatan pagi hari ini ya Allah, keluarga besar kantor pengadilan agama, menjadikan beliau-beliau orang yang engkau ridai ya Allah, berkahi umur mereka, berkahi keluarga kami, berkahi keturunan kami, berkahi rezeki kami ya Allah ya Rabb. Walaupun kami banyak salah, walaupun kami banyak dosa, tetapi kami mohon kepadamu ketika kami sedang engkau cabut nyawa kami, engkau jemput kami melewati malaikat Israel, tolong ya Allah cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah. Keluarga besar pengadilan agama akan memutuskan sesuatu ya Allah. Kadang-kadang keputusannya bisa benar, kadang-kadang keputusannya bisa salah, kadang-kadang keputusannya bisa benar, kadang-kadang keputusannya bisa salah. Karena kami manusia biasa ya Allah, maka di hari ulang tahun Nabi ini, keluarga besar kantor pengadilan agama meminta maaf kepadamu ya Allah. Kalau keputusan yang diambil selama ini salah, maafkan ya Allah. Kalau keputusan yang selama ini diambil salah, maafkan ya Allah. Kalau keputusannya yang diambil selama ini benar, jadikan itu sebagai amal terbaiknya ya Allah. Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian yang kami sampaikan, kekhilafan dari amanah Rasulullah Muhammad SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara inti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah atau pembelajaran yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Asih. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Acara yang terakhir yang ditutup dengan teriring doa, maka selesailah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para bapak ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah acara pada hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana
صلوا على النبي محمد سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي Thank you.
Akhir kala bila kesalahan dari Bukan Rondo, kami sebagai manusia biasa mohon maaf yang saudara semua para hadirin dan semua kru pengadilan agama. Assalamualaikum warahmatullahi